Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elisa Santi. Saya akan menjelaskan konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Dengan dosen pengaku yaitu Bapak Wirmi Eka Putra dan Bapak Gandhi Wahyu Maulana Zulma. Akuntansi pajak atas perolehan aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kriteria aset tetap: pertama, mempunyai wujud fisik; kedua, tidak ditunjukkan untuk dijual lagi; ketiga, memiliki nilai yang material. Harga aset tersebut cukup signifikan, contohnya tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Akuntansi pajak atas perolehan aset tetap. Pengertian biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunainya dan diakui pada saat terjadinya. Jika pembayaran untuk suatu aset ditangguhkan hingga melampaui jangka waktu kredit normal, perbedaan antara nilai tunai dengan pembayaran total diakui dengan beban bunga selama periode kredit, kecuali dekapitalisasi sesuai dengan perlakuan alternatif yang diizinkan dalam PSAK 26 tentang biaya pinjaman. Perolehan aset tetap. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara yang akan mempengaruhi harga perolehan, antara lain: 1. Perolehan aset tetap dengan pembelian tunai. Aset yang diperoleh dengan cara pembelian tunai dicatat sebesar uang yang dikeluarkan, yaitu terdiri dari harga belinya termasuk bea impor dan PPN masukan atau biaya pembangunan, ditambah biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung. Perolehan aset tetap. Perolehan aset tetap: apabila aset telah diperoleh secara gabungan, maka harga perolehan aset masing-masing tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Akuntansi pajak atas penjualan dan sewa aset tetap. Pengertian sewa: suatu perjanjian di mana lessor memberikan kepada less harga untuk menggunakan suatu aset dalam periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, less melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Klasifikasi sewa. Klasifikasi sewa didasarkan atas sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau sewa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sewa operasi, yang kedua sewa selain sewa pembiayaan. Akuntansi pajak atas penyusutan aset tetap. PSAK nomor 17/2007 yang dimasukkan penyusutan dalam alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapat baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode penyusutan suatu ketentuan perpajakan. Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama, metode garis lurus atau metode saldo menurun untuk aset berwujud bukan bangunan. 2. Metode garis lurus untuk aset tetap berwujud berupa bangunan. Akuntansi pajak atas pertukaran aset tetap. Aset yang diperoleh melalui pertukaran non-moneter atau kombinasi aset non-moneter dan non-moneter diukur sebesar nilai wajar kecuali: pertama, transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau yang kedua, nilai wajar aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara handal aset tetap secara pertukaran. Akuntansi pajak atas revaluasi aset tetap. Pemerintah telah meluncurkan kebijakan perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan bernomor 191 PMAK 10/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi
permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 PMK 191 2015 atau lebih dikenal dengan kebijakan revaluasi aktiva tetap. Secara garis besar, kebijakan ini adalah bentuk intensif perpajakan yang diberikan ini kepada wajib pajak. Kebijakan revaluasi aktiva tetap bukanlah instrumen baru karena Menteri Keuangan pernah meluncurkan instrumen yang sama pada tahun 2008, yaitu melalui PMK Homor 79 PMK 03 2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.